Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pertanyaan apakah PPKM darurat atau PPKM level 3-4 kembali diperpanjang atau tidak berakhir sudah. Meski tidak mengenakan, banyak pihak pemerintah pusat tetap melanjutkan PPKM setidaknya sampai 1 minggu ke depan. Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia memang masih mengkhawatirkan. 1 bulan PPKM diterapkan, penurunan kasus dan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit betul terjadi, tapi pelan dan belum signifikan. Sampai hari ini penambahan kasus COVID-19 di Indonesia masih di angka 30 ribuan. Padahal targetnya adalah di bawah 10 ribu kasus per hari. Bor rumah sakit di 12 provinsi di Indonesia juga masih berada di atas 70%. Perlahan peningkatan kasus dan bor malah terjadi di luar Jawa, Bali. Ketika yang satu diketatkan, yang lain tidak boleh lengah dong. Kalau tidak ya tidak akan selesai-selesai pandeminya. Lihat saja angka kematian kita. Berulang kali loh, Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan jumlah kematian akibat COVID-19 terbanyak di dunia. Selama 2 minggu terakhir penambahan kematian selalu di angka 1.000 lebih. Bahkan pernah tembus 2.069 kematian hanya dalam sehari. Terlambat tertangani menjadi penyebab tingginya angka kematian, begitu kata Menkes Budi. Ya tapi bagaimana mau cepat kalau rumah sakitnya saja pada penuh, nyari obat juga susah. Jelas Indonesia masih butuh waktu untuk mengerem laju kasus. Tapi waktu yang tidak dibarengi dengan upaya menerapkan protokol kesehatan ketat dan melakukan 3T serta vaksinasi secara cepat dan masif sama saja dengan buang-buang waktu dan malah akan membuat orang semakin banyak yang menderita. Sebut saja para pedagang kecil, para pekerja sektor informal yang penghasilannya harian. Banyak yang sudah mengibarkan bendera putih, tanda tidak kuat lagi. Sebagian lainnya malah sudah gulung tikar, tidak tahu harus bagaimana lagi. Bantuan-bantuan yang sudah diberikan pemerintah nyatanya tidak mampu membendung jeritan masyarakat yang terpukul ekonominya akibat PPKM. Bantuannya juga ya kadang sampai, kadang tidak sampai. Tidak heran kalau selalu saja ada 2 kelompok. Kelompok yang teriak prokes dan mendukung pembatasan kegiatan, satu lagi adalah kelompok yang teriak butuh makan, sehingga mendorong pelonggaran bahkan pembukaan pembatasan. Sudah 1,5 tahun kita mencoba menyeimbangkan gas dan rem, tapi selama itu pula kita belum mahir memainkannya. Bagaimana dengan sekarang saat pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang PPKM level 3 dan 4? Akankah penanganan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan? Inilah Indonesia Town Hall selengkapnya, episode Saatnya Gas atau Rem. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama, yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat COVID-19 dan menghadapi ancaman ekonomi, kehilangan mata pencarian dan pekerjaan. Untuk itu, gas dan rem harus dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Dan untuk membahasnya sudah hadir 3 orang narsum di studio. Yang pertama adalah Dr. Nasir, Wakil Ketua Dewan Pakar IDI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia. Dr. Nasir, selamat malam. Malam. Apa kabar dok? Sehat? Baik, sehat. Baik. Berikutnya adalah Dr. Ali Masun Atmo, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI. Dr. Ali, selamat malam. Selamat malam. Sehat salam ya dok? Sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dan berikutnya adalah Pak Mukroni, Ketua Komunitas Warteg Nusantara atau Kowantara. Pak Mukroni, selamat malam. Selamat malam Mbak Sylvia. Dan berikutnya dari luar studio lewat sambungan Zoom ada Mas Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Mas Heri, apa kabar? Kabar baik, salam sehat Mbak Sylvia. Oke, saya langsung ke Mas Heri terlebih dahulu ya. Mas Heri, secara singkat kenapa PPKM level 3 dan 4 kembali diperpanjang?
Ya, berbagai macam indikator tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Sylvia masih belum menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan karena sesuai dengan target-target awal pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau level 4. Kemudian tadi juga disampaikan tingkat kematian cukup tinggi, ini yang sedang menjadi concern besar bagaimana kita harus menekannya dengan berbagai macam upaya di hulu hingga hilir. Kemudian memang sejumlah provinsi atau kabupaten kota, baik yang di Jawa dan di luar Jawa itu juga masih angka penularannya cukup tinggi. Bahkan juga persis tadi yang disampaikan di awal bahwa di sebagian provinsi di luar Jawa Bali justru terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ini yang benar-benar kita jaga agar jangan sampai kasus yang sudah mulai melandai di Jawa dan Bali kemudian berpindah seperti pingpong berpindah keluar Jawa Bali, dan inilah yang sekarang sedang diupayakan oleh pemerintah sehingga memperpanjang PPKM level 3 dan 4 ini sampai 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan dalam 5 hari ke depan kita mendapatkan hasil yang lebih baik ketika mobilitas masyarakat masih dibatasi dan sejumlah upaya seperti meningkatkan 3T atau kemudian di hulunya untuk 3M-nya itu terus diintensifkan. Mas Heri, apa sih yang bisa kita lakukan selama 1 minggu? Kenapa diperpanjangnya hanya 1 minggu? Apakah kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam waktu 1 minggu? Iya, evaluasinya memang seminggu, tetapi kita kan sudah menjalankan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 ini sudah 1 bulan. Berarti ini adalah minggu ke-5 sebenarnya. Jadi dalam perpanjangan ini sebenarnya dari sisi pembatasannya tidak banyak berubah dari minggu sebelumnya kayak gitu. Tetapi ada beberapa evaluasi yang kita lakukan dan kemudian kita akan meningkatkan program 3T-nya. Kemudian di sisi hilirnya kita juga ingin memastikan bahwa perawatan yang dilakukan terhadap pasien-pasien gejala berat dan kritis itu bisa maksimal sehingga mereka bisa diselamatkan lebih banyak lagi. Oke, Dr. Nasir, benarkah kasus kita terutama di Jawa Bali sekarang sudah melandai atau sebetulnya kasusnya bukan melandai karena kita lihat angka kematiannya masih tinggi, tapi karena testingnya yang kurang? Ya, memang testing ini, kita bicara testing, kita juga bicara tracking. Memang ada beberapa provinsi yang memang cukup atau memenuhi minimal standar. Tapi ada juga yang belum. Secara keseluruhan memang belum, masih jauh. Tapi saya yang barangkali yang penting juga kita lihat mengapa tingkat kematian tinggi. Tingkat kematian tinggi tentu ada banyak sebabnya, ini multifaktorial. Tapi saya hanya akan melihatnya dari 1-2 penyebab terbesar yang selama ini tidak disebut-sebut. Yang pertama Mas Heri itu adalah persoalan obat. Sejak akhir Mei, Juni, dan sampai Juli, barulah beberapa hari lalu itu namanya Favipiravir, Avigan itu dan Remdesivir itu tidak tersedia. Kosong. Artinya apa? Mereka-mereka yang terinfeksi dengan berada pada fase gejala ringan, itu kita tidak bisa bendung dia untuk menjadi fase sedang dan bahkan menjadi fase berat. Karena Favipiravir aja, Avigan itu tidak tersedia. Sekali lagi, tidak tersedia di lapangan. Itu pertama. Apalagi Remdesivir. Remdesivir itu diberikan pada mereka yang dirawat di rumah sakit yang tentu sedang, fase sedang. Itu tidak juga tersedia. Syukurlah pada 1 minggu atau beberapa hari terakhir ini sudah mulai mengalir. Kalau kita lihat, Mbak Sylvie, kalau kita lihat provinsi-provinsi yang bisa menekan angka kematian, itu adalah provinsi yang beli sendiri, yang dia melakukan pengadaan sendiri. Sementara di tempat-tempat yang tidak melakukan pembelian sendiri, itu masih tetap tinggi. Ini persoalan adalah persoalan tata kelola. Ini adalah persoalan manajemen. Persoalan tata kelola sehingga menyebabkan ketersediaan obat di lapangan kurang sehingga angka kematian tinggi. Apakah itu betul penyebab kematian hasil evaluasi dari Satgas COVID-19, Mas Heri?
Iya, saya berkomunikasi erat dengan Prof. Nasir ya dalam 1 bulan terakhir tadi untuk memastikan sejumlah hal yang disampaikan oleh Prof. Nasir tadi. Tetapi memang itu mungkin menjadi salah satu penyebab, tetapi tidak secara sepenuhnya. Jadi memang ada sejumlah kematian-kematian yang ditemukan ketika masyarakat menjalani isoman. Nah ini yang sebenarnya mereka awalnya bergejala ringan, kemudian memburuk dalam periode yang sangat cepat setelah hari kelima, kemudian tanpa mendapatkan perawatan atau mendapatkan respon yang memadai dari tenaga kesehatan kayak gitu. Jadi ketika mereka berada di rumah sakit kondisinya sudah rendah seperti disampaikan Menkes. Iya, tapi tidak bisa juga saturasi udaranya dalam oksigen sudah di bawah betul. 70. Mas Heri, tapi kan memang masyarakat juga tidak punya banyak pilihan ketika kasus sedang tinggi, meskipun mereka ingin ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya pada penuh sehingga akhirnya terpaksa mereka menjalani isolasi mandiri. Meskipun mungkin gejala yang mereka alami itu sudah harus dibawa ke rumah sakit. Jadi bukan salah masyarakatnya juga, bukan? Mbak Sivi, di rumah sakit sebagian benar, sebagian juga tidak. Kalau itu dikatakan sekitar 3 minggu yang lalu, mungkin kita terjadi di mana fasilitas kesehatan kita kewalahan menghadapi aliran pasien yang begitu besar gitu. Ditahan dulu, kalau Mas Heri. dilihat sekarang, sebentar Mbak Silvia, kalau kita lihat sekarang di mana bor rumah sakit itu menurun, atau kalau kita mau contoh paling dekat adalah bagaimana yang terjadi di DKI ya, sebagai pembelajaran yang sangat bagus. Sebenarnya tempat-tempat isolasi yang terpusat itu sudah disiapkan juga oleh pemerintah. Baik. Hari ini juga di Rumah Sakit Atlet juga tinggal 2.300 dari kapasitasnya 7.000. Jadi untuk mau merawat ini juga sudah tersedia, apakah di Pasar Rumput, apakah di Nagra, atau apakah di Rumah Sakit Atlet. Silakan tanggapannya. Baik, Dr. Nasir. Mereka yang bergejala ringan. Baik. Tetapi sebagian orang yang menjalani isoman itu tidak mau untuk dipindahkan untuk ke isolasi terpusat. Ada yang tidak mau dipindahkan ke isolasi terpusat. Bagaimana tanggapannya, Dr. Nasir? Iya, ini kan sebetulnya Pak Mas Heri itu benar juga, benar. Cuma persoalannya kita melihat kenyataan di lapangan yang di rumah sakit juga itu tidak punya obat. Tidak ada obat, terutama rumah sakit umum daerah, rumah sakit TNI Polri dan rumah sakit swasta. Itu tidak punya Pak, remdesivir itu tidak punya. Ini kita bicara akhir Mei, Juni dan Juli Pak ya. Kalau dalam seminggu terakhir ini ya sudah ada lah, sudah masuk remdesivir sudah masuk. Kita cek terakhir. Persoalannya begini Pak, nakes juga itu banyak meninggal. Kan Bapak BNPB sejauh ini membantu nakes ya, terus terang BNPB ini memberikan perhatian pada nakes luar biasa. Saya kira kita juga harus mewakili nakes menyampaikan terima kasih. Itu kita lihat dari situ Bu, hampir semua nakes yang berasal dari rumah sakit umum daerah, rumah sakit TNI Polri, dan rumah sakit swasta itu tidak punya obat. Dan itulah menurut saya, menurut kajian kami, itulah mungkin menjadi partisipasi terbanyak dalam penyebab kematian. Dan mudah-mudahan 1 minggu ini semakin bisa diperbaiki ketersediaan obatnya sehingga kita bisa mengurangi angka sekarang kematian. Sudah mulai mengalir. Berikutnya saya ingin tanya ke Apkli dan juga ke Wantara, bagaimana tanggapan para pedagang kaki lima, kemudian asosiasi dari pemilik warteg terkait dengan perpanjangan PPKM ini. Apakah pengorbanan yang selama ini dilakukan oleh para pedagang yang sudah taat aturan itu membuahkan hasil atau justru sebaliknya? Kita akan jawab bersama nanti pemirsa usai jeda berikut ini. Keputusan yang sangat berat kita lakukan yaitu dengan PPKM darurat karena tidak ada cara yang lain selain itu. Dan alhamdulillah sekarang paling tidak bisa kita rem. PPKM darurat itu kan semuanya menjerit minta untuk dibuka. Anda kembali bersama kami di Indonesia Town Hall, pemirsa. Dr. Ali, saya ingin tahu tanggapan dari Apkli terkait dengan keputusan pemerintah yang kembali memperpanjang PPKM level 3 dan 4 ini. Jadi begini, pandemi COVID ini sudah 1 tahun 5 bulan.
secara kesehatan mengancam seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Saya sudah keliling seluruh Jawa dan terakhir ke Nusa Tenggara Barat. Turun ke lapangan, 60-70% UMKM dan informal gulung tikar. Bahkan hari ini, 55% penduduk Indonesia mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Artinya apa? Pemerintah sudah waktunya tidak menganggap persoalan pandemi ini menjadi persoalannya pemerintah saja. Yang kita lihat hari ini, pemerintah menganggap ini persoalan pemerintah. Oleh karena itu, harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Oke. Sudah saatnya Presiden duduk dengan pimpinan organisasi pelaku ekonomi rakyat, duduk dengan pimpinan organisasi profesi, kedokteran, kesehatan, ahli epidemiologi dan sebagainya, mengambil langkah-langkah karena ini sudah masuk dalam situasi yang menurut saya Indonesia terancam gagal menangani pandemi corona. Itu satu. Sebentar yang dokter, kedua, tadi Anda katakan 60-70% pada gulung tikar, 55% terdampak. Ini data Anda dari lapangan atau bagaimana ini? saya turun ke lapangan, ke Jogja, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Mataram, 60-70% gulung tikar. Yang 30% pun mereka jualan, tapi memang omsetnya tetap turun 60%. Oke, Jawabannya 60-70% ini adalah- dari data anggota Anda? Oke. Anggota yang ada di lapangan. Ya. Artinya apa? Satu sisi pandemi ini mengancam jiwa rakyat, di sisi yang lain kemiskinan semakin meluas, daya beli rakyat semakin menurun. Saya hanya khawatir Indonesia gagal menangani pandemi, rakyatnya miskin, kelaparan masif di mana-mana. Oleh karena itu, saya minta kepada Presiden untuk menjadikan persoalan ini menjadi persoalan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Melibatkan semua kekuatan elemen bangsa. Memangnya selama ini belum, Dok? Kami jujur saja, Mas Heri, sebagai Ketua Umum AKLI, baru diajak komunikasi dengan Kementerian Kesehatan baru tanggal 2 kemarin. Oke. Saya 2 hari ini bersama Kemenkes untuk membicarakan persoalan protokol kesehatan, vaksinasi, kemudian di situ ada Kemenkop sama Kemendak bicara soal stimulus. Jadi saya minta kepada pemerintah persoalan pandemi ini melibatkan para pemangku kepentingan pelaku ekonomi rakyat dan profesi. Itu satu. Oke. Kemudian yang kedua, kita juga tidak ingin dikala rakyat menderita, dikala penderitaan rakyat semakin berat, kemudian realitas di lapangan terhadap stimulus ekonomi kepada UMKM tidak sesuai dengan harapan. Banyak yang salah sasaran, banyak yang tidak sampai, bahkan banyak yang data fiktif. Oke. Oleh karenanya, saya minta pemerintah melibatkan influencer lokal. Maksudnya? RT, RW, kemudian pemuda, remaja, masjid, gereja, dan sebagainya, Karang Taruna. Mereka lah yang tahu betul terkait dengan kondisi masyarakat di bawah. Baik. Dan ini harganya murah, Mbak Julia. Ya. Tidak semahal hari ini. Saya kaget juga ketika Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menyampaikan untuk PPKM darurat selama 20 hari, budget untuk TNI Polri 900 miliar lebih. Ini barangkali merupakan suatu hal yang menurut saya tidak efektif. Begitu, Oke. Ya. Silakan dijawab dulu, Mas Heri. Ada 2 poin yang disampaikan oleh Dr. Ali di sini soal bagaimana lebih melibatkan berbagai pihak dalam upaya penanganan COVID-19. Misalnya dari APKI saja baru diajak bicara Kemenkes 2 Agustus lalu, berarti baru kemarin ini. Kemudian juga bantuan-bantuan dari pemerintah yang selama ini katanya ada untuk UMKM, untuk para pedagang kecil, masyarakat umum, tidak terasa secara merata. Bagaimana ini, Mas Heri? Iya, jadi Pak Ali, saya rasa saya tidak membantah apa yang disampaikan Pak Ali, bahwa kita harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menangani pandemi ini. Karena kita memang perlu bersatu. Bersatu aja kita belum tentu menang, apalagi kita bergerak-gerak. Saya setuju 100% dari apa yang disampaikan Pak Ali. Bahwa kemudian dari Asosiasi Pedagang kaki lima baru dilibatkan, tentu saja kami
mohon maaf gitu. Selama ini kami berusaha melibatkan sebanyak mungkin komponen masyarakat gitu ya, dengan skema pentahelik ya, yang segala lapisan masyarakat terlibat di sana. Saran untuk kemudian melibatkan masyarakat secara umum di desa Karang Taruna sebenarnya itu sudah dirintis sejak bulan Februari 2021 ketika kita berada pada puncak penularan pertama ya. Waktu itu kasus aktifnya 171.000. Kita bikin PPKM mikro dan kemudian melibatkan komunitas masyarakat terkecil untuk terlibat secara aktif melakukan surveillance terhadap pandemi ini. Hasilnya apakah signifikan, Mas Heri, dengan melibatkan komunitas? Gimana? Hasilnya apakah signifikan dengan melibatkan komunitas masyarakat? Iya, sangat signifikan. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini saya mendampingi Kasatgas ke berbagai macam posko ya, namanya posko desa. Itu ada sebenarnya kita memiliki modal sosial yang sangat besar dan banyak success story yang berasal dari sana. Seperti di Klaten misalnya, itu ada satu desa yang memang selama ini 1 tahun 4 bulan ini bisa mempertahankan sekuat tenaga agar masyarakatnya ketika tertular bisa sembuh, bisa ditangani sendiri. Singkat Mas Heri, bagaimana soal bantuan sosial yang tidak merata? Ya, benar. Ini bantuan sosial yang tidak merata ini memang juga menjadi keluhan umum dan sekarang rasanya sedang diperbaiki oleh Ibu Mensos dengan memastikan bahwa bantuan-bantuan tadi yang disampaikan untuk perlindungan sosial budgetnya tahun ini ada 187,8 triliun meliputi lebih dari 50 juta keluarga. 50 juta keluarga ya, bukan orang ya. Itu yang diharapkan mendapatkan bantuan selama periode PPKM darurat ini. Baik. Saja kita juga memberikan bantuan kepada pegawai dengan gaji di bawah 3,5. Jadi memang diakui ya Mas Heri, selama ini kita masih bermasalah soal data, soal penyalurannya. Kita masih bermasalah meskipun sudah 1,5 tahun pandemi ini berlangsung? Ya, sebenarnya sistem distribusi yang by name by address yang sekarang dilakukan melalui ATM, sebenarnya ini akan memangkas sekian banyak birokrasi dan kemungkinan terjadinya penyelewengan. Tetapi kalau memang seperti yang terjadi di Tangerang, ada niat buruk dari segelintir orang, itu bisa saja terjadi. Tapi mudah-mudahan dipimpin oleh Ibu Mensos yang punya reputasi juga, itu akan semakin baik ke depannya. Sekarang saya ingin beralih ke Pak Mukroni. Pak Mukroni, pemerintah sekarang mulai memberikan sejumlah pelonggaran. Mendengar suara-suara masyarakat pedagang kecil, terutama misalnya warteg sudah dibolehkan ini makan di tempat, makan di warteg 20 menit Pak. Apakah kebijakan yang seperti itu dianggap sebagai win-win solution atau masih juga belum cukup? Iya Mbak Sylvia, jadi teman-teman ini kan menyikapi kebijakan pemerintah yang 20% dan barusan dari Pemda juga ada sertifikasi vaksin itu ya. Betul. Pertama ini kan kebijakan ini terburu-buru. Pertama ini nggak jelas itu nanti di lapangan kapan mulai 20 menit itu kan? Apakah ketika proses masak atau ketika kita di hadapan piring gitu kan? Karena gini, kalau orang tua itu kan, ini yang makan di warteg itu kan banyak orang tua Mbak, kan pekerja kebersihan dan sebagainya. Ini kalau tersedak bagaimana ya kan? Kan harus kita harus hati-hati, jangan sampai pelanggan malah menjauhi warteg karena proses istilahnya debat gitu kan, harus 20. Terus yang kedua makanannya. Ini kalau kita pesan pecel lele atau apa itu kan harus hidup. Nah, ketika kita memasak itu kan, pecel lele itu kan harus digoreng dengan crispy, kering gitu Mbak. Jangan sampai misalnya kalau sebentar nanti darahnya kan masih ada, ini nanti timbul antara pelanggan dengan itu kan. Jadi nggak jelas darahnya. 20 menitnya itu dimulai dari mana ya? Terus terjemahan dari pemilik warteg selama ini dari mana mulainya? Kenapa? Yang diterjemahkan oleh pemilik warteg 20 menit ini dimulai dari kapan? Ya sebenarnya ini kan bukan masalah 20 menit. Warteg ini diberi tekanan adalah prokes, pakai masker, ada wastafel, bangku dijarangin, itu yang lebih penting.
Karena orang sudah tahu bahwa pelanggan itu mau masuk warteg itu pasti dia akan takut mati karena takut itu. Jadi mereka juga sudah tahu. Jadi meskipun sudah boleh di tempat, aturan 20 menit itu tidak banyak membantu? Iya, tidak membantu karena tidak esensi. Dan sekarang juga pelanggan sudah banyak nggak ada. Karena apa? Karena daya beli masyarakat kan turun, Mbak. Seperti tadi Meskipun sudah boleh makan di tempat, juga tidak membantu? Ada 1-2, ya kan. Malah justru yang berkerumun itu aparat, satpol, polisi, tentara yang datang ke warteg itu kan ada 10. Itu yang justru berkerumun. Kalau pelanggannya kan nggak ada, karena tadi rakyat ini kan sekarang lagi nggak ada pendapatan hariannya itu, Mbak. Jadi ini warteg yang esensinya itu adalah bagaimana makanan itu diborong gitu kan. Misalnya Kerakan itu BUMN, ya kan, kalau pemerintah punya duit ya. Terus instansi pemerintah itu kan, terus take away, nggak usah dine in. Dan sekarang banyak tuh rakyat yang istilahnya yayasan-yayasan yang melakukan seperti itu, bukan pemerintah. Pak Mukroni, kalau tadi Dr. Ali bilang di APKLI 60-70% anggotanya gulung tikar. Kalau di Kawan-Kawan bagaimana? Saya kan kebetulan kita ada Jabodetabek Koril-Koril, Mbak ya. Sebelum pandemi itu rumah-rumah yang di Tegal, Kabupaten dan Brebes itu kosong karena urbanisasi ke Jakarta. Sekarang itu 50% terpenuhi. Balik kampung lagi? Balik kampung lagi. Nah, itu kan saya kasarnya begitu. Kaki 5, Pak Ali 60%, kami baru 50%. Tapi kalau ini diperpanjang bisa 75% bangkrut, Mbak. Oke. Memangnya bantuan yang diberikan pemerintah selama ini tidak terasa? Tidak banyak membantu? Gini, ini proses bantuan yang di lembaga ini kan harus lewat dinas, ya kan. Kita itu banyak urbanisasi. Ya kan, banyak KTP yang dari Tegal, dari ini, ya kan, harus berhubungan. Terus sekarang dengan pandemi ini kenapa harus berhubungan ke dinas? Kenapa tidak online? Lah sekarang online aja susah, Mbak. Bagaimana kita mau mengakses, mendapatkan dana, mengakses untuk klik aja error. Dan ini NIB itu 4 hari ini teman-teman pada ngeluh bahwa gimana ini NIB itu yang OSS itu yang katanya pemerintah itu dengan undang-undang nawacita itu bisa mempermudah, sulit itu di lapangan. Masih sulit juga untuk mengaksesnya. Oke, boleh dijawab nanti Mas Heri. Kita akan tetap berusaha bagaimana nih cari jalan tengah menyeimbangkan gas dan rem. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Indonesia Town Hall akan kembali sesaat lagi. Itu sekali lagi, Bapak Ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi dan situasi seperti ini bertahan dengan sekuat tenaga meskipun mungkin omsetnya turun sampai 75%, turun sampai separuh, ya tetap harus kita jalani karena ini kita mesti proses menuju pada vaksinasi 70%. Baik, Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Town Hall. Mas Heri tadi sudah mendengar bersama ya apa yang disampaikan Pak Mukroni mewakili komunitas pemilik warteg di Nusantara, di Indonesia. Disampaikan bahwa kebijakan pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, boleh makan 20 menit itu ternyata tidak esensial, malah banyak dijadikan guyon juga nih Mas Heri. Kenapa memberikan pelonggaran tapi tidak tepat, tidak sesuai dengan apa harapan masyarakatnya? Iya, jadi sebenarnya substansi dari pemberian waktu tadi ya untuk makan itu sebenarnya untuk memberikan nafas juga bagi para pelaku bisnis kecil ya, untuk mereka bisa bertahan, karena memang seperti dikatakan oleh Bapak Presiden, kita memang harus berkorban atau bersabar untuk lebih lama menghadapi situasi seperti ini. Substansi besarnya tetap pada pembatasan, karena memang daerah-daerah yang level 4 atau yang daerah PPKM darurat tadi itu memang sebenarnya harus benar-benar lebih banyak tinggal di rumah saja kayak gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mukroni tadi benar-benar kita bisa mengerti dengan penuh empati juga, menyadari bahwa situasi PPKM level 4 ini sangat memberatkan dunia usaha kayak gitu. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar bekerja pada sektor informal, mereka juga sangat terpukul. Mereka seperti nggak punya pilihan lagi. Kayak betul. Gitu. Makanya saya yakin tidak cukup ya meminta mereka untuk harus mengerti lah, kita harus berkorban bersama-sama. Tapi harus ada bukti nyata bahwa pemerintah juga hadir untuk membantu mereka. Salah satunya kan diwujudkan dengan bantuan. Tapi seperti kata Pak Mukroni tadi, mau mengakses bantuannya saja susah, Mas Heri. Iya.
Jadi memang ada problem itu saya sudah dengar dari 1 bulan lalu karena sebagian pengusaha warteg atau pedagang itu adalah urban ya, yang dari mereka KTP-nya masih di daerahnya asalnya masing-masing sehingga mereka mengalami hambatan birokrasi. Nah, ini sudah juga disampaikan sebenarnya ke pemerintah bagaimana untuk membuat intercept kalau istilahnya Menteri Keuangan itu sehingga kendala-kendala itu bisa dipermudah sehingga bantuan ini bisa secepatnya sampai gitu. Karena kita sudah menjalani itu 1 bulan gitu. Saya rasa masyarakat sudah puasa juga gitu ya, dari pelaku pedagang-pedagang kecil ini begitu banyak omsetnya turun sehingga mereka harus benar-benar mendapatkan bantuan untuk bertahan sampai kemudian minggu depan mudah-mudahan situasinya akan lebih baik sehingga pelonggaran itu bisa diberikan. Ini benar-benar bukan pilihan yang mudah ya, saya rasa masyarakat dan pemerintah itu sama pilihannya. Baik, gitu. Pak Mukroni, kita tetap diminta untuk berkorban, untuk bersabar selagi pemerintah memperbaiki semua kendala-kendala yang ada di lapangan. Tanggapan Anda? Ya, masalahnya kan ini teman-teman itu hampir separuh nafasnya sudah diambil, Mbak. Artinya kan hampir 75%. Nafasnya sudah tidak panjang lagi. Artinya gini, teman-teman ini kan dengan PPKM, mohon maaf ya, dengan tadi perbincangan antara Pak Heri dengan Pak Nasir, ini pemerintah belum serius. Artinya begini, sampai kapan, ya kan? Belum seriusnya bagaimana nih Pak? Ya, artinya kan tadi perdebatan antara obat apa gitu nggak terpenuhi. Ini kan berarti kan nggak serius itu, belum serius. Saya katakan belum serius. Dan ini kan jadi permasalahan bagi kami. Kami ini kan bukan pegawai yang setiap bulan itu mendapatkan insentif. Ini kan dari pekerja harian dan kami juga dapat dari para pelanggan-pelanggan yang harian. Pelanggan harian itu kan sekarang sudah nggak ada simpanan, Mbak. Jadi kami ditolong sama siapa lagi? Mereka nggak akan menolong kami karena mereka juga butuh sekarang. Sekarang itu yang menjadi kejadian di warteg-warteg itu bukan pelanggan, banyak orang-orang yang meminta, Mbak. Ini bagaimana gitu? Jadi Anda menganggap sudah berkorban, tapi penanganan secara kesehatan dari pemerintah tidak serius? Dari perdebatan tadi kan saya bukan orang kesehatan, tapi melihat dari perdebatan itu artinya belum serius ini pemerintah, kan begitu. Dokter Nasir, bagaimana ini? Apakah betul pemerintah masih belum serius sehingga akhirnya di kesehatan jelek, di ekonominya juga jelek? Saya berpikir begini, mungkin mengatakan pemerintah tidak serius juga tidak terlalu benar. Kalau kita lihat memang luar biasa, pemerintah kita sudah luar biasa. Tapi ini kan memang persoalan tata kelola, Pak. Ini persoalan manajemen. Jadi saya ada beberapa hal, memang ini mempertemukan rem dan gas dalam pengertian bahwa orang-orang kesehatan taruhlah demikian menghendaki ini atau orang-orang pemerintah menghendaki rem diperketat, tapi kemudian kawan-kawan kita yang tadi sudah disebutkan yang ada di lapangan itu merasa kalau rem ini begitu ketat, begitu lama akan menjadi persoalan bagi. Nah, ini bagaimana sebetulnya ini tidak perlu kita pertajam benturan kepentingan ini. Justru harus dicarikan jalan keluar. Kalau bisa diskusi kita ke arah sana, kita mencari jalan keluar. Bagaimana mempertemukan rem dan gas. Saya memberi contoh begini. Sebetulnya ini bisa. Yang pertama, pemerintah memang harus berjiwa besar. Urusan-urusan yang menyangkut atau urusan-urusan itu memang harus tajam. Kalau urusan kesehatan, berilah orang kesehatan. Jangan lagi ada orang-orang di luar kesehatan mengatur kesehatan, tidak mengerti masalah. Itu pertama. Yang kedua, ya ini saya kira juga menurut saya berilah kepercayaan Kementerian Kesehatan urus soal kesehatan. Tidak usah lagi orang-orang yang tidak mengerti kesehatan bicara soal kesehatan, mengatakan tidak ada kendala dan sebagainya, semua baik-baik saja. Siapa ini maksudnya, Dr. Nasir? Siapa ini maksudnya? Banyak, sangat banyak. Tidak diucapkan juga semua orang sudah tahu. Dan itulah sumber masalah. Kita harus berani untuk evaluasi 1,5 tahun ini. Itu pertama. Yang kedua, ini harus kita bangun, kita pertajam, kita dorong ke yang sifatnya semangat gotong royong. Bayangkan kalau di Jakarta ini ada 200-300 ribu orang yang mau membeli saja 1 bungkus sehari untuk diberikan kepada, mau berikan siapa saja itu terserah dia. Ini memutar ekonomi kerakyatan. Kalau dia 1 bungkus nasi itu 10.000 atau 12.000 atau 15.000, bayangkan berapa terputar. Nah, semangat gotong royong yang kita sebut dengan
food share ini salah satu contoh, banyak contoh lain. Food share ini bisa digulirkan mulai dari Bapak Presiden menghimbau orang-orang yang punya kelebihan. Oke, berbicara tentang semangat gotong royong seperti yang Dr. Nasir sebutkan, saya ingin tanya ke Dr. Ali, semangat atau bantuan seperti apa yang sudah diberikan asosiasi kepada para anggotanya untuk bisa bertahan di tengah kondisi seperti ini, Dr. Ali? Yang pertama, kita sejak Maret 2020 melakukan pendampingan dari sisi kesehatan maupun usaha mereka. Bahkan sampai hari ini mereka minta tetap optimis membangun komunitas basis pasar di tingkat paling bawah, RT, RW, dan sekitarnya begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, realitas di lapangan, Mbak Sylvia. Saya sudah menganggap bahwa 1 tahun 5 bulan itu bukan waktu yang pendek. Oleh karena itu, dengan melihat situasi hari ini, dari sisi kesehatan mengancam jiwa rakyat, dari sisi ekonomi mengancam ambruknya ekonomi Indonesia, kesimpulan saya satu, Pak. Penanganan pandemi corona 1,5 tahun ini sudah mendekati kegagalan. Oleh karena itu, kami sudah mengusulkan di berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo harus mengambil sebagai panglima tertinggi dan merombak seluruh tim pandemi ini. Presiden harus mengevaluasi secara jujur demi rakyat dan bangsa ini. Jadi Anda sepakat ada persoalan tata kelola, ada orang yang tidak seharusnya mengurusi ini, tapi justru dia yang mengurusnya? Ini bukan persoalan hanya persoalan sumber daya manusia saja, tapi banyak problematik di penanganan pandemi corona ini yang tidak tepat dan ada yang tidak benar. Oleh karena itu, saya minta kepada Presiden mengambil alih tongkat komando sebagai panglima tertinggi dan merombak seluruh tim, baik yang di sisi kesehatan maupun di sisi ekonomi. Kondisi ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama, Mbak. Tatkala nanti COVID ini kemudian Agustus, katakanlah tanggal 9 Pak Heri, ya, naik di luar Jawa, Jawa naik lagi, ekonomi ambruk, Indonesia akan terancam ambruk dan gagal menangani pandemi COVID. Konkretnya yang dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan, para pedagang kaki lima, apa sih Pak? Satu, kesempatan mereka diberi hak untuk berjualan. Dan tidak digusur, tidak dikejar-kejar seperti teroris sebagaimana di Tanah Abang dan diadili di depan hukum sebagaimana di Sukabumi. Pedagang bubur, bakso didenda 5 juta. Sangat tidak manusiawi dan sangat tidak adil. Yang kedua, pedagang kaki lima yang jumlahnya puluhan juta ini sampai hari ini belum tersentuh dengan bantuan sosial yang disebut bantuan sembako. Tapi tidak mungkin tidak semuanya tidak tersentuh kan, Ya, Pak? sebagian besar tidak tersentuh. Sebagian besar. Karena pemerintah tetap kekeh apa yang terdaftar di Kemensos itu yang dibagikan. Administratif. Harus ada perluasan dan ini sudah kita suarakan sejak bulan April 2020. Yang ketiga, stimulus ekonomi yang diberlakukan tahun 2020 hari ini diberhentikan sama pemerintah. Tidak ada stimulus untuk leasing kendaraan roda 2, roda 4. Tidak ada stimulus dan relaksasi untuk kredit usaha rakyat dan sebagainya. Baik. Padahal hari ini, Mbak, mohon maaf nih, UMKM dan sektor informal khususnya pedagang kaki lima itu tabungannya sudah habis. Mereka tidak punya Katakanlah modal. poin 1 dan 2, PKL diperbolehkan jualan lagi dan sebagainya. Apa jaminan sebagai gantinya apa yang bisa diberikan PKL? Apakah bisa betul-betul disiplin menerapkan protokol kesehatan dan siap menerima sanksinya apabila melanggar? Inilah yang saya sayangkan kepada seluruh pemimpin di Republik ini. Presiden, gubernur, bupati, wali kota. Mereka lupa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang punya karakter dan jati diri. Dan selalu dianggap dan dipojokkan, disalahkan. Tatkala ada pendekatan yang manusiawi, sosialisasi yang baik, kemudian dikasih kesempatan. Rakyat kita ini punya harga diri, punya jati diri. Dan saya sudah 10 tahun jadi ketua umum APLI ini. Oke, silakan Kalau itu nanti. dikasih kesempatan, mereka akan taat aturan begitu. Silakan nanti ditanggapi oleh Mas Heri, tapi kita harus jeda lagi pemirsa. Kita akan bertemu di satu segmen terakhir sesaat lagi.
Baik, kita sudah sampai di segmen akhir Indonesia Town Hall. Pemirsa, kembali lagi ke Mas Heri, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Mas Heri tadi sudah mendengarkan curahan hati, ungkapan kekesalan dari APKLI, dari Kowantara terkait dengan SDM dan juga tata kelola pemerintah dalam menangani pandemi selama 1,5 tahun terakhir ini. Apa perubahan besar atau terobosan yang bisa dilakukan pemerintah untuk lebih memperbaiki selagi kita masih punya waktu 1 minggu ini? Ya, terobosan yang dilakukan seperti yang dikatakan Presiden, kita akan mempercepat penyaluran dana untuk perlindungan sosial tadi ya, berbagai skema dilakukan. Kemudian dari sisi kesehatannya, tentu saja kita akan memastikan bahwa program 3T ini, testing, tracing, dan treatment ini akan terus diperbaiki, dan ini memang sudah diperbaiki dengan menerjunkan lebih banyak tracer baik dari TNI Polri maupun yang direkrut oleh Satgas untuk kemudian memastikan bahwa kontak erat yang dilakukan terhadap pasien yang tertular itu bisa dilakukan sebanyak-banyaknya sehingga penularan itu bisa dieliminasi gitu ya, dilokalisir kayak gitu. Dan kemudian kita juga ingin memastikan bahwa masyarakat ini terlibat lebih aktif dan bersama-sama memanfaatkan modal sosial yang sangat besar, kegotong royongan ini untuk bersama-sama menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Tentu saja kritik dan saran itu wajar lah dalam negara demokrasi, dan saya rasa pemerintah punya niat baik atau punya goodwill yang cukup besar dengan melakukan refocusing ya dari anggaran yang ada untuk sebesar-besarnya penanggulangan COVID ini, dan sebagian besar sebenarnya Mbak Zilvia dari 744 triliun anggaran pemerintah, yang 500 triliun itu adalah untuk menjaga perekonomian seperti yang di pedagang kaki lima tadi maupun pedagang warteg ataupun yang lain gitu, pelaku-pelaku bisnis kecil menengah yang lain yang kemudian ini akan sedapat mungkin mendapatkan fasilitas yang bisa disediakan oleh pemerintah. Oke, itu upaya tadi yang dilakukan yang bisa atau akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Pak Mukroni, kita tahu sekarang kita sedang dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Pemerintah juga pasti sulit untuk mengambil kebijakan, meneruskan PPKM, mengetatkan rem kita. Apa tuntutan Anda terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19 ketika kita masa menginjak rem, dan juga kontribusi yang bisa diberikan oleh Kowantara untuk juga membantu penanganan COVID-19 sehingga kita tidak berlarut-larut dalam keadaan seperti ini? Iya Mbak, jadi yang kami harapkan adalah kebijakan yang tepat. Artinya bahwa warteg dan pelanggan juga mengikuti prokes. Artinya jangan dianggap bahwa warteg terus pelanggan itu tidak tahu. Karena kita kan sudah melewati pandemi ini kan 1 tahun 6 bulan. Artinya dengan media sosial tahulah. Jadi kebijakan itu yang mengena gitu kan, bukan malah membuat lucu-lucu begitu. Itu satu. Yang kedua, bahwa sekarang ini kondisi usaha kecil itu lagi ya setengah nyawanya diambil gitu kan, terpenggal-penggal gitu kan. Artinya pemerintah memberikan solusi yang pas tadi, permodalan ya kan, terus yang tepat dengan tadi bantuan-bantuan sesuai dan dipermudah gitu kan. Terus yang ketiga ya pemerintah melalui BUMN atau instansi pemerintah yang lain bisa membeli masakan makanan yang itu justru malah lebih menjaga prokes, karena kan bukan dine in ya, tidak masuk, tapi malah justru diborong gitu kan. Misalnya 1 hari warteg diborong 100, nah, itu lebih mengena ketimbang tadi memberi itu tapi malah nggak tepat gitu. Jadi bantuan yang lebih konkret yang bisa langsung dirasakan. Oke, dan sebagai gantinya apa komitmen yang bisa diberikan, janji oleh pemilik warteg ini juga untuk membantu prokes Mbak tadi kan saya sampaikan bahwa kita nanti akan mengikuti misalnya prokes, masker, terus tadi kan menjarangkan tempat duduk, terus ada wastafel. Nah, itu yang kita bisa lakukan gitu kan. Dan menghimbau kepada pelanggan supaya menjaga kesehatan, terus mengikuti aturan prokes dari pemerintah. Bagaimana gitu. dengan APKLI, Dr. Ali, bagaimana supaya kita bisa lebih balance antara gas dan rem, antara kesehatan dan ekonomi? Yang pertama saya kira Presiden harus segera duduk bersama dengan kekuatan elemen bangsa dan pemangku ekonomi, UMKM dan informal, dengan para ahli gitu ya,
supaya tata kelola ini nggak disorder. Gitu. Itu satu, ini penting ini. Apa disampaikan oleh Prof. Nasir tadi, saya juga dokter ahli kekebalan tubuh, saya kira hari ini harus ada kejujuran terkait dengan tata kelola pandemi COVID, itu satu. Kemudian yang kedua, saya berharap pemerintah memberlakukan kembali stimulus, relaksasi, dan restrukturisasi hutang rakyat pelaku ekonomi rakyat kecil, baik itu KUR, leasing kendaraan roda 2, dan roda 4. Yang ketiga, tidak ada gunanya Pak Eri, KUR 250 triliun itu kalau pemerintah tidak memutihkan BI checking, memutihkan beban bunga hutang rakyat. Oke. Dan yang terakhir, karena situasi hari ini Mbak Sylvia, kasus melonjak, kematian meningkat, ekonomi ambruk, risiko gagal menangani COVID di depan mata kita. Untuk itu, atas nama pedagang kaki lima di Sultan Air dan APKLI dan rakyat Indonesia, saya minta kepada Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan segera mengambil panglima tertinggi dan merombak tim. Baik. Oke. Karena saya anggap tim ini tidak efektif selama 1,5 tahun. Buktinya apa? 1 tahun 5 bulan, Oke, kasus meningkat, baik. ekonomi tidak baik. Terima Gitu, kasih Pak. Dokter Ali, catatan Anda. Dan terakhir Dokter Nasir, memperkecil gap antara gas dan rem. Ya, sebetulnya menjembatani antara rem dan gas ini, menurut saya ada dua hal. Yang pertama merubah approach, pendekatan. Pendekatan yang saya maksud adalah memang perlu dicari bentuk-bentuk model-model agar pembatasan yang saya sebut dengan pembatasan mobilitas ini lebih cerdas dari apa yang dia adakan, apa yang selama ini dilakukan. Sebetulnya intinya itu adalah bagaimana pembatasan mobilitas ini bisa jalan, tapi ekonomi itu masih bergerak. Oke. Jadi pembatasan mobilitas dengan penegakan hukum yang kacamata kuda itu 5 juta di Tasikmalaya yang tadi beliau sebut dan sebagainya, itu bukti bahwa kita ini belum cerdas dalam rangka pembatasan mobilitas. Kita lihat pembatasan mobilitas ini dalam sebuah frame, dalam sebuah bingkai sekedar penegakan hukum. Padahal ini persoalan pandemi, ini persoalan bencana. Ya, harus, itu pertama. Singkat, dokter. Yang kedua, saya tidak berlebihan kalau saya harus mengatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Pak Ali itu tadi, yaitu bahwa perlu ada rethinking, ada semacam peninjauan kembali terhadap manajemen, terhadap tata kelola program penanggulangan ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan, secara keseluruhan memang kita mengusulkan Presiden mengambil alih sebagai panglima tertinggi di dalam upaya penanggulangan ini, dan hal-hal yang berbau ekonomi serahkan pada ahli ekonomi. Hal-hal yang berbau kesehatan serahkan pada ahli kesehatan. Saya kira seperti Terima itu. kasih Dokter Nasir, Pak Mukroni, Dokter Ali dan juga Mas Heri telah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall hari ini. Sekali lagi pemirsa, kita bersama-sama memiliki peran yang besar untuk membantu penanganan COVID-19. Kesehatan dan ekonomi sama-sama penting sehingga tidak bisa kita pertentangkan, tapi kedua-duanya harus kita perjuangkan dan kita masing-masing harus mengambil peran dalam penanganan COVID-19 dengan cara kita. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Kita jumpa lagi di Indonesia Town Hall selanjutnya. Metro TV